Nggak ada yang sanggup ya Rob, saya mohon izin, mohon ridhomu, petunjukmu ya Rob. Kalau dari mata, tangan, kaki, mulut, nggak ada yang saya sanggup, nyawanya saya cabut. Kata Allah, masuk ke surga, hai kau Israel. Di depan pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut, yang akan kau cabut nyawanya. Ditempelin sama malaikat bang, sambil menghembuskan napas terakhir, itu dia baca kalimat la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DM Bagel. Oke, semoga berkah. Makasih. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, gak pernah ibadah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, rumah dekat musola kagak pernah nyabak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Saban malam kerjanya kek botol, banting kartu, minum minuman keras, suka tripping, suka giting, terbius oleh sampahnya, bulonya martini, vodka, AO, topi miring, mensen, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu, putau. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, amanah yatim kejamnya 17 setan, pelit, medit, koret, butut gasiran. Pendek kata gak pernah berbuat amal kebaikan. Kata Allah, hai Israel, cabut itu orang nyawanya. Dari mana ya Rob? Jadiin satu semua. Dari mata, kaki, tangan, mulut, jadiin satu sama Israel. Sewot banget bang, tarik, betot. Ditarik, burubul. Ya Allah, buang matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Datang takziah Bang Haji Yudi, kaget ditutupin kain putih. Orang tangannya becengkrong mungkin. Disingkap Haji Yudi, ya Allah ada uka-uka mat. Yang tahlil kagak ada yang datang bang, pulang takut dimediin. Anaknya yang paling tua ngomong, mandiin udah pak, Amil panggilin Mil. Amil, buruan apa Mil, mandiin Mil. Dimandiin nama Amil bang, diguyur dari atas kepala sampai kaki. Digosokin badan kita, digebegin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut kita, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Dulu ngakunya jawara, nggak bisa ngomong apa-apa. Orang semuanya lu anggap kecil, ya. Sekarang nggak bisa berkutik apa-apa. Makanya manusia jangan sok jago. Manusia nggak ada yang jago, yang jago ayam. Manusia nggak ada yang super po, yang super mie. Jadi jangan macem-macem. Dikorek mulut kita sama Amil, dibersihin tuh mulut kita. Datang lagi yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase. Mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang gak bisa ngomong apa-apa. Setelah kita rapi dimandiin semua, pok bersih, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai tiker, dibungkus kita pakai kain putih, pakai tiker juga, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. Kendaraan paling angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Siapapun masuk kurung batang mati. RT mati teh. Masuk kurung batang mati teh. RW mati we. Ustadz lah mati tad, sama semuanya. Dirapihin kita, dibungkus, digotong. Bismillah wa ala millati rasulillah. Diusung kita. Kemana bang? Pindah. Lu udah pindah aja, kontrak habis. Diantar ke kuburan, yang nganter 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter sayang 2 balik pulang. Keluarga nggak ada yang nemenin kita. Bini kita yang sayang banget sama kita bang, waktu pacaran dulu berjanji di bawah pohon sengon. Ngomong pacar kita, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit.
Kita mati nggak nemenin bini kita. Apalagi laki kita, po sedihnya paling 7 hari kita mati. Dapat sebulan laki udah bisa nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Udah bisa nyanyi lagu duda. Anak saya banyak Pak Ustadz, kali nemenin dalam kubur saya mati. Enggak, anak paling sedih 7 hari, 40 hari dia cari lemari. Kemarin baba naruh girik di sini nih. Sertifikat dia taruh di sini nih baba nih. Anak nggak ada yang mau nemenin. Teman saya kali Ustadz, teman saya kan banyak, pasti mau udah nemenin. Saya mau punya teman CS kental Pak Ustadz, punya rokok sebatang arang potes sebelah saya. Pokoknya CS kental dah, kemana aja berdua-duaan mulu saya ngampungin data nyalo bareng sama dia. Pas lagi diuruk kuburan kita, teman kita bang nginjekin paling kencang, biar padat lu jangan balik-balik ya. Tuh, temen yang nginjekin kuburan, nggak ada. Harta yang mahal, mobil yang mahal, parkir cuma di pelataran kubur doang. Motor yang mewah parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, pulang nguburin tiker ketinggalan. Tiker ketinggalan diambil, tiker orang ketinggalan, ambil. Sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam amal kita. Munkar nakir belum berani datang nanya, malaikat rahmah duluan ngomong dalam kubur, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen malaikat saya. Pakai telunjuk lu, nggak ada tintanya malaikat. Pakai ludah lu, nggak ada kertasnya malaikat. Sobek kain putih lu, tulis amal kebajikanmu di kain putih semua. Kita tulis. Kita nanya bang, kebingungan dalam kubur. Nanya, man anta lam arafid dunia ajmal minka. Siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu langsung jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh bang. Munkar nakir dia nungguin depan pintu kubur. Pas masuk ke dalam dia tungguin. Apa kata munkar nakir? Nah, gue lagi tungguin lu dari kemarin, nyampe juga lo kemari ya. Kata nakir, lu ngapa sih Kar? Gue lagi ngenalin ini Kir. Siapa? Oh iya bener sama ini baru nyampe juga. Urusan gua duluan apa luan yang jawab nih yang nanya. Gua duluan dah nanya, nakir nanya. Makro buka kagak nyaut. Nanya mau mungkar, Kar, bagaimana kagak nyaut? Pentungan lu ambil. Kata malaikat mungkar, siap OTW. Buru angkat. Maro buka kagak nyaut. Hajar Kir. Oke. Bantai. Anjay. Wah hajar malaikat munkar nakir, pentungan munkar nakir bang. Andai kata digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Ditanya marro buka kagak nyaut, hajar cukir, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental. Tulang mental bang, tulang mental nih, tulang mental, kulit copot, cop. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa? Sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu, lu dibilangin lu ngaji nggak pernah ngaji, malah ustad lu omong-omongin, ustad lu kata-katain, ustad lu gosipin, ustad lu omongin, dalam panin kuatin lu ya. Dengan lu yang gue kenal ini, yang kemarin yang nurunin baleho lu nih, lu takut sama baleho kemarin ya. Lah itu ada tegas kerjaannya Satpol PP, pakai lu turunin ini yang nyuruh ini. Iya gue tanding dia yang nyuruh. Ini yang makan bansos kemarin dia. Hajar Kir, siap. Naudzubillah min. Ya Allah bang, naudzubillah. Makanya kita semuanya kan kalau mau meninggal dunia siapin dari sekarang. Artinya apa? Ketika kita udah mau meninggal dunia, tahu bakalan mati, siapin dari sekarang. Doa kita nggak pernah putus-putus tuh. Dari mulai kita sakaratul maut kita minta kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan dalam sakaratul maut. Dan selalu yang kita baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita pengen minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
Maka ini semua nasihat buat saya. Kita semua pasti bakal ngerasakan mati. Ya Allah, makanya luar biasa Bang. Kita semua yang hadir kemari, setelah kita tinggal di alam dunia, pindah lagi kita ke alam barzah. Kapan waktunya? Cuma Allah yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kita semuanya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Artinya apa? Nggak ada yang tahu kematian pasti datang buat kita. Tapi siapkan diri semua. Ini nasihat bukan abang-abang semua. Buat abang semua. Bukan buat empok-empok nyanya. Enggak. Buat saya pribadi semua. Kenapa? Karena kita semua pasti bakal nyusul apa yang dialamin almarhumah. Malam ini girang beliau dapat kiriman doa dari kita semua yang hadir. Yang kedua, manfaat malam ini kita hadir. Manfaatnya buat siapa? Buat orang yang hadir. Kita yang hadir semua diingatkan kematian buat kita. Yang ketiga, manfaatnya buat siapa? Buat keluarga yang doain malam ini. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin, yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Ngurusin orang tua nggak ada ruginya. Jangan pakai kecil hati. Ada bocah kamu saya Bang, babanya mati, malam ke-6 udah ngoceh aja ngoceh. Ngeluh mulu mau kita ya tanpa lapu yang bat ini. Tiap malam begadang mulu ngajin orang, babak nih mati sian banget dah. Ya Allah, mana pikiran besok malam nujuh hari ini dari mana pikiran ini. Ya Allah, ngeluh mulu ngeluh. Capek pala puyang begadang ini. Ya Allah, lu baru 7 malam gadangin orang tua lu yang udah meninggal dunia. Lu berapa tahun digadangin? Saya bilang begitu. Jangan lu hitung-hitungan buat orang tua. Kumpulin harta semuanya sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua, nggak bakal ketebus. Artinya apa? Keberkahan, keramat kita emak bapak. Apalagi yang namanya emak udah nggak kehitung dah jasanya. Bapak dah kita jadi orang laki kayak apa Bang? Berangkat gelap pulang gelap. Panas kepanasan, hujan ke hujan, nyariin apa buat anak buat bini. Apa tahu kita ngutang-ngutang kita lakonin, apa tahu tuh bini. Bener Bang? Iya, jasanya di situ udah banyak banget. Sehebat-hebatnya emak, sehebat-hebatnya emak, ada capeknya, ada lebahnya. Punya anak kecil, tengah malam belum tidur, melek aja tuh bocah. Emaknya udah capek, sengkleh, udah. Ya Allah Bang, orang laki mana sih baba lu nih? Baba lu jak kemana? Baba lu jak kemana? Ini bocah ngapain sih Bang? Matanya masih melek aja. Lu apa orang laki? Akal lu banyak. Takut-takutin bocah biar tidur. Tuh, kita orang laki yang nakut-nakutin, nyari akal kita banyak. Keluar rumah sampai di pojokan jendela, sambil nongkrong. Tuh, emaknya ngomong tidur neng, ada anjing tuh di samping. Ntar digigit lo. Tuh, akhirnya tuh bocah ketakutan tidur. Lah padahal babanya yang dianjing-anjingin, ya. Sampai segitunya orang laki akalnya. Nggak ada Bang nyusahin kita. Orang tua semuanya buat anak. Lihat orang tua, perjuangan orang tua dulu. Dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak, bikin mobil buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang Bang. Jangan kita nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Justru yang ada habis kita jual-jualin. Tuh orang tua dulu hebatnya. Makanya emak bapak kita jas nih nungkulin kita malam ke-7 besok ngeluarin duit banyak, harta tenaga semuanya yang kita keluar, yakin dibalas oleh Allah. Maka lebaran kemarin yang kita datangin sebagai anak pertama emak sama bapak kita, orang tua. Malamnya kita datangin malam takbiran, suruh bini kita, neng anterin apa kayak makanan sono nenek menyak no sono anterin dah. Bini kita nganterin malam-malam, assalamualaikum nya assalamualaikum. Lu tuh ngapa neng? Ini nyak lebaran nggak bikin apa-apa nyak, mentupat sayur doang ini mau opor tuh. Emak ngomongnya apa? Emang anak lu ada? Emang buat anak lu tinggalin? Masih mikirin cucu? Makanya orang tua aduh punya cucu, sayangan cucu mana? Buktinya mana? Itu si Mandra agak disayang-sayang sama Tile. Yang disayang si Dul mulu masih Atun. Si Dul dibeliin motor, si Atu di salon, ya nggak? Iya, orang banyak kayak gini kagak ada yang nyenengin, nyakitin, begitu kata Mandra. Lihat tuh orang tua emak kita masih mikirin, emang udah lu tinggalin buat anak lu Ji tuh, udahnya. Lah itu lu punya opor ayam dari mana lu punya? Oh laki saya nya, ayam siapa tahu aja tangkep. Taruh udah di belakang sono neng tuh. Lebaran pertama kan tahu sendiri. Sholat Id 7:30 kelar. Yang pertama kita datangin sebagai anak emak bapak kita. Ajak anak kita neng dandan yang rapi. Bocah rapiin pakai baju semua. Kita berangkat lebaran ke rumahnya. Assalamualaikum nya. Assalamualaikum mbak. Namanya lebaran pertama. Air mata kan guru juga aja bang.
Wah, air mata cetek banget. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum mbak. Ketemu salam lu nyampe ji. Salam ya Allah ya maafin dulu ya. Maafin dulu ya. Maafin dulu ya. Maafin dulu. Lah nangis sambil ngomong kagak jelas bang ngomong. Lah ngomong sambil nangis aku. Nangis dari jam 8 sampai setengah 11. Lo kecapean nangis lapar. Ngomong banyak saya belum makan ini lapar banget. Emang makan tong. Emang malam bini lu yang bawain itu malam. Opor ramah. Tupat. Dasar anak sial dangkalan. Dia yang bawain, dia yang makan tuh. Masih ditinggalin buat anaknya. Bener bang. Orang tua siap berkorban kok buat anak-anaknya. Maka jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak rajin doain orang tua. Jangan harap kita nih meninggal dunia didoain sama anak cucu. Kalau sekarang aja kita gak mau doain orang tua kita. Tawasul buat orang tua kita. Malam Jumat minimal habis sholat kita bacain Fatihah. Insya Allah bang, yakin doa-doa kita dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaat ini semua ada buat kita semua. Ini mah bukan nasihat, kita kongko aja ya. Namanya takziah, menghibur ya. Dah itu aja. Doain badan dong rentak banget dia. Ini aja dah. Lapar banget lagi belum makan tadi. Makan dikit banget tadi ya, dah ini aja ya kalau ada ya bungkusin ya kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga, dah ini aja. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Jangan lupa besok datang lagi kemari malam ke-7 ya guru ya kali sekaligus MC dah saya ngumumin ya. Jangan lupa besok malam ke-7 datang lagi bagi ada waktu ya, kumpul di sini. Dah ini aja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Doain saya biar gemuk biar sehat po. Kalau gemuk bukan tile jadi tolek entar. Mohon maaf akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.